Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dan kita semua dilindungi oleh Tuhan. Dan saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan memuji Tuhan. Saat ini kita memuji Tuhan, kita katakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-72. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam, kepala, tua-tua, dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi buka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus, lalu berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkal pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pastilah salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang
Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa. Kita sudah membacakan ayat firman Tuhan dalam pasal 14 ayat 53 sampai ayat yang ke-72, di mana kita melihat bagaimana proses Yesus akan disalibkan. Nah, sebelum Yesus disalibkan, kita boleh melihat di sini dia dihadapkan kepada mahkamah agama. Nah, saat ini tema kita adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Sekali lagi tema kita, Yesus di hadapan mahkamah agama. Jikalau kita melihat di ayat sebelumnya bahwa kita melihat Yesus ditangkap. Kemudian di hari ini kita belajar renungan firman Tuhan bahwa Yesus ketika dia sudah ditangkap dan dia diserahkan atau dihadapkan kepada mahkamah agama. Nah, yang menjadi pertanyaannya, untuk apa Yesus dihadapkan di mahkamah agama? Kalau kita boleh melihat dan merenungkan firman Tuhan, sebelumnya kita boleh membaca Alkitab bahwa ketika Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama, mereka ingin mencari-cari kesalahan dari Yesus. Mereka ingin membuktikan bahwa Yesus itu bersalah. Sehingga ketika dia dihadapkan kepada mahkamah agama, kita melihat ada banyak orang, bahkan ahli Taurat berkumpul, dan kepala tua-tua mereka berkumpul untuk menyampaikan apa yang menjadi kesalahan Yesus sehingga dia harus layak untuk dihukum mati. Kita melihat ada ahli-ahli Taurat, bahkan ada tua-tua kepala adat, mereka mencari kesalahan Yesus supaya supaya dia bisa dihukum, supaya dia bisa disalibkan. Apa yang harus kita katakan kepada mahkamah agama ini? Sehingga mereka berkata bahwa Yesus itu dia menghujat Allah. Dia berkata bahwa dia akan mendirikan bait suci yang sudah didirikan oleh buatan tangan manusia, dan dia akan ketika roboh dan dia akan membangun kembali dalam 3 hari. Dan mereka menganggap bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mereka tidak mengenali Yesus yang sesungguhnya. Mereka tidak tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, sehingga mereka berkata demikian. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar itu berkata bahwa dia menghujat Allah. Sedang mereka tidak tahu yang mereka tangkap adalah anak Allah yang hidup, dan dialah menjadi penebus manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari hal inilah Yesus dinyatakan bersalah karena dia dikatakan sudah menghujat Allah. Sehingga ketika Yesus sudah dinyatakan bersalah, orang-orang bersepakat, bersatu dengan suatu suara mereka dengan bulat hati bahwa Yesus harus dihukum mati dan harus disalibkan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus juga di hadapan mahkamah agama, ada satu muridnya yang mengikuti dia dari belakang, dari jauh. Dia ingin melihat bagaimana Yesus itu ditangkap, bagaimana Yesus itu dihakimi. Kita melihat ada satu nama murid Yesus, yaitu Petrus. Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama untuk dihakimi, untuk dicari kesalahannya, bahwa sampai Yesus dituduh, dia tetap berada di situ. Nah, ketika Yesus sudah dituduh bahwa dia adalah menghujat Allah, dan orang-orang bersepakat untuk menyalibkan dia, menghukum dia mati, dia terkejut. Dia melihat semua apa yang dilakukan orang-orang terhadap Yesus, bahwa Yesus akan dihukum mati dan akan disalibkan. Saya percaya Petrus itu akan merasa takut. Karena apa? Karena Yesus dan Petrus selalu bersama-sama. Karena Petrus adalah murid Yesus, dan orang-orang lain tahu bahwa Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus. Sehingga ada seorang perempuan
melihat Petrus dan berkata, kamu adalah salah seorang dari antara mereka. Kamu adalah orang Galilea. Kamu mengenal Yesus. Namun kita melihat apa yang dikatakan Petrus. Apakah dia menyatakan kebenaran? Tidak. Karena Yesus pun sebelumnya berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dalam hal ini terlihat, kita tadi sudah membacakan bahwa Petrus dikatakan, aku tidak tahu apa yang kamu sampaikan. Dan setelah itu aku tidak tahu dan aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal Yesus. Bayangkan, yang sudah bertahun-tahun bersama dengan dia, dia sanggup berkata, aku tidak mengenal Yesus. Kenapa Petrus berkata demikian? Karena dia tidak mau. Ketika dia mengakui nanti, dia berpikir, pastilah aku akan ikut juga ditangkap dan dihukum mati. Pastilah aku akan ikut menderita. Sehingga dia berkata, aku tidak mengenal Yesus. Dia menjaga dirinya. Dia tidak mau menyatakan kebenaran. Dia tidak mau ikut menderita dengan Yesus. Sedang dia berjanji, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan selalu berada di dekatmu. Aku akan mengikuti engkau. Namun kita lihat, ketika Yesus sudah dinyatakan bersalah, Petrus tidaklah mengingat dia dan mengenal dia. Bahkan dia menyangkal 3 kali. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita renungkan dalam penyambutan Jumat Agung ini? Mari kita lihat diri kita. Apakah kita seperti Petrus? Apakah kita seperti ahli-ahli Taurat yang menghakimi Yesus? Yesus di hadapan mahkamah agama, saya percaya itu hal sulit bagi dia. Tapi dia hanya mau segala sesuatu yang sudah dinubuatkan memang harus terjadi. Memang dia harus dihukum mati, disalibkan untuk dosa saya dan dosa saudara. Oleh karena itu, renungkan firman Tuhan dalam proses masa untuk menyambut Jumat Agung. Mari kita renungkan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Kita orang yang berdosa, tapi dia rela menyerahkan seluruh hidupnya untuk kita. Namun terkadang kita melupakan dia. Kita terkadang tidak mengenal dia. Oleh karena itu, mari renungkan firman Tuhan ini. Kita seperti siapa? Petrus, ahli-ahli Taurat yang menjual Yesus, ahli-ahli Taurat yang menghina Yesus. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan tolong kami. Bapa, kami mau merenungkan setiap penderitaan-Mu di kayu salib. Tuhan, sebentar lagi kami memperingati hari Jumat Agung. Tolong kami Bapa, supaya kami boleh merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak ada pada hari ini. Tapi karena kami tahu kami ada hari ini semua karena Tuhan. Bapa, tolong ajar kami bersyukur, ajar kami mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji